terkadang masih suka tidak yakin, mosok zikir bisa. Loh, zikir itu sampai setan pun tidak bisa untuk mengganggu kita. Itu kekuatan zikir. Makanya sampai kita kalau tidur membaca ayat kursi, setan pun tidak akan mampu menancapkan kuku-kukunya. Itulah kekuatan zikir. Jadi jangan dianggap zikir itu remeh. Mantra itu bagi penyihir penting. Ya. Kemudian jampi-jampi itu bagi para dukun penting. Bagi orang yang beriman tuh zikir itu penting. Makanya ketika seseorang itu mendapatkan masalah, mendapatkan ujian, maka yang dilakukan adalah memperbanyak zikirnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir yang paling baik, zikir yang memadukan antara istighfar dan harapan meminta kepada Allah pertolongan. Siapa zikir yang paling baik semacam itu? Zikirnya Nabi Yunus. Memadukan antara istighfar dengan tasbih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan zikirnya itu menjadi satu sebab Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Yunus. Sehingga kita jumpai disitulah kita memahami sesungguhnya kekuatan orang ketika mendapatkan masalah, yaitu adalah kekuatannya untuk berzikir. Karena bukan zikirnya saja, tapi akhirnya dia ingat kepada Zat yang maha kuat, yaitu adalah Allah. Kalau kita ingat bahwasanya kita bersandar kepada Allah, hilang kegelisahan. Kalau kita ingat bahwasanya kita bersandar kepada Zat yang maha menolong, tenang hidup kita. Kalau kita ingat bahwasanya kita bersandar kepada Zat yang memberikan rezeki, tenang hidup kita. Fungsinya zikir itu bukan mengucapkan subhanallah walhamdulillah semata-mata, itu bukan. Tapi untuk membangunkan pingsannya hati kita bahwasanya kita ini sudah ditanggung dan dijamin oleh Allah dan berada pada garansinya Allah. Jadi kalau kita nyebutkan subhanallah, la ilaha illa anta subhanaka, kita akhirnya ingat Allah, berarti kita pasti ditolong oleh Allah dan berada pada jaminannya Allah. Maaf ya, orang yang punya backingan Kapolda, ketika dia tertangkap operasi Zebra, contoh ini, maka dia akan menyebutkan nama backingan Kapoldanya. Bapak tahu Pak Umar Mita? Kapolda dia itu, misalnya, contoh ini, ya kan? Maka dia ingat kan, dan akhirnya apa? Tenang dia. Karena apa? Karena dia ingat kepada orang backingan kuat yang dia miliki, mungkin saudaranya. Sama ini kalau kemudian kita melamar pekerjaan, kemudian satu persatu calon-calon pekerja itu gelisah, resah, karena mereka menghadapi interview. Mungkin ada satu orang yang nyantai, yang lain belajar menghafalkan teori-teori yang sangat rumit dan berat untuk menghadapi psikologi ketika di interview. Ada orang yang tenang, nyantai gitu. Ketika kita tanya, kamu kok paling tenang? Tenang. Karena orang dalamnya itu saya kenal. Yang interview itu om saya. Tenang atau tidak tenang? Tenang. Orang mukmin itu ketika dia ingat bahwasanya masalah yang dia hadapi ada Allah yang akan mengurusi setiap masalah-masalah yang dia hadapi, dan Allah itu tempat bergantungnya kita, dan kita tidak pernah menaruh kekecewaan kepada Allah dalam setiap harapan yang kita berikan kepadanya, itu loh yang akan menjadikan seseorang itu merasa lapang hatinya. Jadi kalau ada orang resah, kenapa disuruh zikir? Karena zikir itu membangunkan hatinya yang lalai, bahwasanya dia itu harus tahu bahwasanya dia berada pada jaminannya Allah. Kenapa orang yang sedih disuruh zikir, Ustaz? Lagi sedih suruh zikir. Loh, kamu itu sedih disuruh zikir supaya hati kamu itu tahu, bangun, jangan pingsan terus. Bahwasanya sedihnya kamu itu, bagaimanapun sedihnya kamu itu ditanggung sama Allah yang mampu menghapuskan setiap kesedihan kamu. Akhirnya ketika zikir itu betul-betul ditadaburi, itulah yang akan memberikan kekuatan. Kita ini sedih, kenapa? Karena banyak berharap kepada makhluk dan meninggalkan harapan kita kepada Allah. Saya pernah kan sering kasih contoh, ibu-ibu kan tahu cheerleader kan? Cheerleader, tahu cheerleader yang hahihi hu, yang give me A, give me B. Itu kadang-kadang cheerleader itu membentuk format itu tinggi.
Omong saya ingat nih, lain kali kalau ngaji jangan lupa bawa tumbler. Les wis ya. Kita bersama dengan Barisan Bangun Negeri bersama Ustadz Somad, Ustadz Adi, Ana, Ustadz Salim, Ustadz Felix. Kita lagi les wis, pastikan dikurangi plastiknya, Bu. Kita ingin merubah narasi dakwah, kita ingin merubah dakwah narasi menuju dakwah solusi. Nanti kalau ngaji pastikan tumblernya dibawa. Nah, itu iklan untuk kebaikan dan kesehatan masyarakat. Kita kembali ke tadi. Kita kalau melihat ada cheerleader, ada kan kadang-kadang gerakan cheerleader itu yang paling atas, kemudian jatuh ke belakang. Kenapa dia yakin jatuh ke belakang, Bu? Karena tahu teman-temannya tidak akan meninggalkan dia makan bakso. Dia tenang ke belakang, nyantai. Ketika dia nyantai ke belakang, pada saat itulah dia tenang. Coba kalau dia tidak yakin, berani atau tidak berani? Tidak berani. Kalau pemain cheerleader saja yakin sama temennya, kita ini kan punya Allah. Maka sering sekali karena kita bermaksiat, saya berbuat dosa, kadang-kadang connecting kita dengan Allah itu lemah. Disitulah kita akhirnya paham kenapa orang sedih disuruh zikir. Lagi sedih mikirin suami kok disuruh zikirnya ke Allah. Loh, ketika kamu kecewa sama suamimu, disuruh zikir kepada Allah supaya kamu tahu masalahmu dengan suami itu yang nanti menyelesaikannya itu Allah. Jadi fungsinya zikir itu bukan hanya ngomong di dalam lisan, subhanallah, tapi hatinya tidak kemudian merasa berubah, tidak ada faedahnya. Tapi kalau kita kecewa sama istri, kecewa sama suami dan anak, disuruh zikir la ilaha illallah, atau berzikirnya Nabi Ibrahim, hasbunallah. Akhirnya kita tahu, yang mencukupi kita itu Allah. Suami itu hanyalah makhluk. Jadi akhirnya ringan. Makanya zikir itu kan, kalau kita dapatkan zikir itu dari hati, diucapkan dengan lisan, bagaimana kemudian nyata pada kehidupan. Mengingat Allah itu, Bu, mengingat Allah itu menghapuskan berbagai macam kegelisahan. Mengapa orang itu, orang yang mukmin kadang-kadang sekolahnya tidak perlu tinggi sampai S3. Dia S3 tapi SD, SMP, SMA. Tapi kenapa kok tenang, nyantai? Pernah nggak kita ngeliat ada teman kita tamatan SMA, Bu? Nyantai, Bu. Ya pikir macam-macam dia. Tapi kadang-kadang kita menemukan ada orang, bapak-bapak S3 di luar negeri, setiap hari kepikiran nanti kalau saya tua anak saya gimana? Coba, Bu. Karena sesungguhnya pada saat itu keterikatan hatinya manusia kepada Allah lupa, lalai, harus diingat lagi supaya kuat. Makanya itulah yang menjadikan akhirnya kita paham kenapa kok masalah itu justru suruh zikir, ngingetin hati kita. Hati kita itu sering terkelapar, hati kita itu sering pingsan kalau kita bersandar kepada Allah yang Maha Sempurna.